Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya sebagai pembicara pertama untuk menyampaikan persetujuan saya terkait mosi yang diberikan, yakni menurut Gubernur NTT Victor Laiskodat bahwa Pulau Sumba merupakan salah satu penyumbang orang miskin dan orang bodoh di Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, jika kita menyimak baik-baik dari mosi tersebut, maka kita akan menemukan suatu kata kunci, yakni kata kebodohan dan kata miskin. Bodoh dapat diartikan ialah suatu pemikiran yang tidak memahami apa yang disampaikan dan tidak tahu bagaimana bisa melakukan suatu hal dengan sendirinya. Dan masalah kemiskinan ini, kata miskin berarti masih hidup dalam kesengsaraan, untuk makan pun ia susah. Dan disinilah gubernur sebagai pemangku kebijakan tentunya mengatakan fakta yang ada di masyarakat. Nah, dengan demikian maka kami dari tim pemerintah meyakini bahwa apa yang dikatakan itu ialah suatu kebenaran dengan 3 argumentasi dasar. Yang pertama ialah berdasarkan fakta di lapangan, yang kedua ialah berdasarkan tingkat pembangunan, dan yang ketiga ialah berdasarkan paradoks pemikiran yang ada. Kita mulai dari yang pertama mengenai data. Dari Badan Pusat Statistik mencatat bahwa kemiskinan dan ketimpangan di Pulau Sumba dengan 4 kabupaten itu mencapai 30% dan indeks pembangunan manusianya hanya sekitar 63%. Ini menandakan bahwa masih banyak kesenjangan antara ekonomi yang ada dan banyak penduduk yang tidak memiliki penghasilan yang cukup memadai, dan juga banyak pengangguran, serta satu hal lagi yang menjadi masalah ialah masalah tingkat literasi yang rendah. Nah, dari data tersebut, maka kita dapat mengelaborasi berdasarkan fakta yang ada lagi, bahwa memang faktanya dapat kita lihat di suatu berita bahwa 20% anak di Pulau Sumba ini tingkat rendah, sekolah tingkat rendah, mereka masih belum mampu membaca. Ini menjadi suatu masalah berkaitan dengan ekonomi dan pendidikan. Jadi, kebodohan akan bodoh itu kita dapat sangkut pautkan dengan masalah pendidikan, dan ekonomi itu akan berkaitan dengan kemiskinan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, dari permasalahan-permasalahan yang ada itu, maka kami merumuskan ternyata ada lagi 2 hal mengapa Pulau Sumba menjadi daerah penyumbang orang bodoh dan miskin, yang tentunya ini akan mempertegas persetujuan kami terkait mosi. Yang pertama, yakni masalah infrastruktur atau pembangunan di wilayah Sumba. Kami dapat melihat bahwa topografi wilayah kita perbukitan, dan hal ini mengakibatkan kesenjangan antara perkotaan dan desa yang begitu tinggi. Daerah kota tentunya sudah memiliki aktivitas perekonomian yang lancar, sedangkan di daerah desa dalam menjalankan aktivitas produksi mereka ialah mata pencariannya petani. Banyak petani, banyak yang menanam sayuran dan padi. Dan ternyata kendala utama mengapa banyak petani yang sampai sekarang ini masih dilanda dengan kesusahan, yakni akses mereka untuk menjual. Jadi masalah pemasaran ini banyak yang terkendala dari masalah infrastruktur jalan. Karena jalanan jauh, tentunya ongkos yang diperlukan itu untuk memasarkan lebih mahal. Karena itulah banyak masyarakat desa yang menjual hasil tani mereka itu dengan harga yang murah kepada orang yang mau memasarkan. Disinilah kita dapat melihat bahwa kesenjangan ini ada, di mana pemasar atau yang menjual itu akan menjual dengan harga 2-3 kali lipat, tapi mereka membeli dengan harga sangat murah bagi para petani. Ini menjadi permasalahan yang harus diatasi. Dan berkaitan dengan pendidikan, bukan hanya masalah jalan, tapi masalah bangunan sekolah yang belum juga terbangun hingga saat ini. Selain itu juga banyak sekali masalah air bersih, listrik, dan yang belum sampai kepada daerah desa. Ini mengakibatkan bahwa kita mengaminkan daerah kita masih miskin. Dan poin ketiga mengapa harus setuju berkaitan dengan paradoks di masyarakat. Paradoks pemikiran ini yakni masyarakat desa berpikir bahwa untuk mencari kehidupan mereka harus ke kota. Bahkan ada yang ke pulau, misalkan ke Bali, untuk mencari kota. Namun pada akhirnya mereka hanya menjadi pekerja yang tidak memiliki kemampuan yang pantas, layak, sehingga hanya menjadi pekerja kasar atau rendah. Ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat desa tidak menyadari potensi di desa. Kita melihat justru dari wilayah lain berinvestasi di desa mereka, namun mereka bekerja di wilayah lain menjadi pembantu di sana.
Dengan demikian dapat kami buktikan bahwa apa yang dikatakan dari Mosi ini adalah benar adanya, bahwa Sumba ini masih menunjukkan angka kemiskinan dan kebodohan yang tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.